Selamat malam, kembali lagi dengan saya Leila. Di sini kita akan membicarakan tentang perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional terdapat dua konsep penting yang perlu kita pahami. Yang pertama, Most Favored Nation atau MFN dan National Treatment. Mari kita bahas perbedaan di antara keduanya. Yang pertama itu National Most Favored Nation atau MFN. Prinsip MFN sendiri mengharuskan suatu negara untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap semua anggota Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO dalam hal perdagangan internasional. Jika suatu negara memberikan tarif atau hambatan perdagangan yang baik pada suatu negara mitra dagangnya, maka negara tersebut juga harus memberikan tarif dan hambatan perdagangan yang sama pada negara-negara lain yang menjadi mitra dagangnya. MFN memastikan persaingan yang adil dan merata di antara negara-negara anggota WTO. Yang kedua itu ada National Treatment. Prinsip National Treatment sendiri berfokus pada memberikan perlakuan yang sama pada barang-barang impor dari negara lain, seperti halnya pada barang-barang produksi dalam negeri. Setelah produk impor memasuki negara penerima, produk tersebut harus diperlakukan sama seperti produk dalam negeri. Prinsip ini berlaku untuk perbedaan perlakuan dalam suatu negara, bukan antar negara. Dalam konteks perdagangan dunia, kebijakan MFN memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan National Treatment karena aspek keseimbangan kesetaraan dipastikan dalam perdagangan global. Jadi jangan sampai salah paham antara dua istilah ini dalam perdagangan internasional. Yang kedua ada Anta Brantas sebagai eksportir perhiasan telah memberikan subsidi kepada bahan-bahan untuk pembuatan perhiasan di negaranya. Dalam konteks WTO ada dua jenis subsidi yang relevan. Yang satu subsidi yang merugikan atau harm move subsidies. WTO melarang negara anggotanya memiliki subsidi yang mendukung penangkapan ikan dari stok yang sudah terlalu banyak dieksploitasi dan mengurangi subsidi yang berkontribusi pada penangkapan ikan secara ilegal, tidak teratur, dan tidak terlapor atau IUU di laut. Jika Anta Brantas memberikan subsidi yang mendukung produksi perhiasan, kita perlu memastikan bahwa tindakan ini tidak bertentangan dengan ketentuan WTO terkait subsidi yang merugikan. Yang kedua ada prinsip Most Favored Nation atau MFN di National Treatment. Anta Brantas dan Union of Kingdom, negara tujuan ekspor, adalah anggota WTO. Prinsip MFN mengharuskan perlakuan yang sama terhadap semua negara anggota WTO dalam perdagangan internasional. Prinsip National Treatment mengharuskan perlakuan yang sama pada barang impor seperti barang produksi dalam negeri. Jika subsidi diberikan hanya pada perhiasan yang diekspor, ini bisa melanggar prinsip MFN dan National Treatment jika tidak diberikan pada perhiasan yang dijual di dalam negeri. Kesimpulannya, Anta Brantas perlu memastikan bahwa subsidi yang diberikan sesuai dengan ketentuan WTO dan tidak melanggar perjanjian. Jika ada keraguan, konsultasikan dengan ahli hukum perdagangan internasional untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan WTO. Tindakan yang diambil oleh Balaraja. Yang ketiga, tindakan yang diambil oleh Balaraja dalam mengekspor beras dengan harga 50.000 per kilo ke Serang dan Lebak Kingdom perlu dievaluasi berdasarkan perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia. 1. Pelanggaran WTO. Balaraja dapat melanggar perjanjian WTO jika tindakannya menyebabkan nulifikasi atau pengurangan manfaat bagi negara-negara lain yang merupakan anggota WTO. 2. Dalam hal ini, pelanggaran yang relevan adalah pelanggaran atau violation berdasarkan pasal 231A GATT 1994. Ini terjadi ketika manfaat yang diperoleh oleh negara lain di bawah perjanjian WTO terganggu akibat ketidakpatuhan oleh negara lain terhadap kewajiban WTO. Kedua, upaya negara yang dirugikan. Jika negara-negara menerima ekspor beras dari Balaraja merasa dirugikan, mereka dapat mengambil beberapa langkah. 1. Konsultasi. Negara yang dirugikan dapat memulai konsultasi dengan Balaraja untuk mencari penyelesaian yang memuaskan. Kedua, panel WTO. Jika konsultasi tidak berhasil, negara yang dirugikan dapat meminta pembentukan panel WTO untuk menyelidiki pelanggaran dan mengeluarkan rekomendasi. Ketiga, pelaksanaan rekomendasi. Jika panel menemukan pelanggaran, negara yang dirugikan dapat melaksanakan rekomendasi untuk mengatasi dampak negatif dari pelanggaran tersebut. Kesimpulannya, Balaraja harus memastikan bahwa tindakan ekspornya sesuai dengan ketentuan WTO dan tidak melanggar perjanjian. Jika ada keraguan, negara yang dirugikan dapat mengambil langkah-langkah hukum melalui mekanisme penyelesaian sengketa WTO. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dan Asosiasi Negara Asia Tenggara adalah dua organisasi yang memiliki peran penting dalam kerjasama global. Mari kita bandingkan. Keanggotaan ASEAN terdiri 10 negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, dan lainnya. PBB memiliki 193 anggota di seluruh dunia.
Fokus utama ASEAN berfokus pada keamanan regional, PBB, perdamaian dan keamanan dunia. Mekanisme pengambilan keputusan. ASEAN menggunakan prinsip konsensus di mana para setiap negara anggota memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya. Kalau PBB itu pengambilan keputusan melalui voting terutama oleh Dewan Keamanan, Majelis Umum dan badan-badan lainnya. Untuk yang persamaannya, tujuannya itu bertujuan mengkampanyekan kerjasama antar negara dan menjaga keperdamaian dunia. Peran global, baik ASEAN maupun PBB memiliki peran penting dalam kerjasama internasional dan penyelesaian konflik. Menurut saya, dalam mendukung perdagangan internasional, PBB memiliki peran yang lebih efektif. Alasannya, karena PBB cukup luas. PBB memiliki cakupan global yang lebih dengan anggota dari seluruh dunia, sehingga dapat memfasilitasi kerjasama lintas negara dengan lebih luas. Yang kedua, fokus khusus. PBB secara khusus berfokus pada perdamaian dan keamanan serta mengatasi masalah kemanusiaan termasuk hak asasi manusia. Yang ketiga, ada pengalaman. Sebagai organisasi yang lebih tua, PBB memiliki pengalaman yang lebih panjang dalam mengatasi isu-isu global. Namun peran ASEAN juga sangat penting dalam memperkuat kerjasama regional Asia Tenggara. Keduanya saling melengkapi dan berkontribusi pada stabilitas dan kemajuan dunia. Terima kasih, selamat malam.